suami tidak nafkahi anak istri berdosa, Pak. Nggih. Karena ini kewajiban. Kewajiban kalau tidak dilaksanakan berdosa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan yang lainnya, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, maka berdosa. Oleh karena itu boleh kalau jenengan punya anak perempuan, ada yang melamar, boleh menanyakan soal nafkah, soal gaji. Mas, kamu mau lamar anak saya, oke. Kamu bisa nafkahi berapa? Gaji kamu berapa? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW datang seorang sahabiah namanya Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ini wanita yang cantik, dilamar oleh dua orang sahabat. Saking cantiknya ngelamar dua. Yang pertama namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua namanya Abul Jaham. Maka Fatimah bintu Qais bingung pilih yang mana. Beliau datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya dilamar dua orang. Yang satu Muawiyah, yang satu Abul Jaham. Gimana Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, amma Muawiyah fasa'aluk. Wahai Fatimah, kalau Muawiyah dia itu miskin, la malalahu, enggak punya harta, miskin. Nanti kamu nelongso hidupnya, susah. Wa amma Abul Jahm fala yad'u al-'asa an atiqihi. Adapun Abul Jaham tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Abul Jahm itu temperamen, gampang mukul. Maka kamu jangan nikah sama dua-duanya. Wah, yang lamar dua tapi sama Rasulullah disuruh jangan nikah sama dua-duanya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, perhatikan kata Nabi, Muawiyah so'aluk miskin, jangan nikah sama dia, nanti kamu nelongso, nggak tahan. Berarti di sini Rasulullah SAW mempertimbangkan masalah harta, masalah penghasilan. Oleh karena itu boleh, kalau ada orang melamar seorang wanita, boleh dipertimbangkan masalah nafkahnya. Kamu kuat nggak nafkahi anak saya? Kamu sudah kerja belum? Punya penghasilan enggak? Boleh. Walaupun ngapunten Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan masalah nafkah sebagai patokan utama. Kalau ada orang yang melamar anak jenengan, patokan utamanya agama. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan dia. Masalah nafkah memang dipertimbangkan, kita tanyakan boleh, tapi jangan jadikan patokan utama, standar utama jangan. Standar utama tetap agama. Agama bagus, kemudian akhlak bagus, makanya sudah modal yang paling besar. Tinggal nanti nafkahnya bagaimana. Illam takun, kalau tidak dilakukan seperti itu, maka akan terjadi fasadun azim. Akan terjadi fitnah wa fasadun azim, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Kalau ada laki-laki yang soleh, agamanya baik, akhlaknya baik, kok malah ditolak, nah, dia khawatirkan akan terjadi kerusakan dan juga fitnah. Nah, jadi menanyakan masalah nafkah boleh, tapi jangan jadikan sebagai patokan utama. Karena tadi nafkah itu wajib dari suami kepada istri, dari bapak kepada keluarganya. Dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nafkah itu juga kewibawaan seorang suami. Selain tadi, nafkah itu juga mencerminkan kepemimpinan. Kalau suami ngasih nafkah, maka dia kepemimpinannya tegak. Tapi kalau dia nggak ngasih nafkah, goyah. Okay. Selain itu, memberi nafkah juga wibawa suami. Perhatikan di dalam surat Toha ayat 117. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, istrinya. Kata Allah, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, wahai Hawa,
Fala yukhrijannakuma, jangan sampai setan atau iblis mengeluarkan kalian minal jannah, dari surga. Ini ketika Nabi Adam dan Hawa masih di surga. Allah sudah wanti-wanti, jangan sampai kalian berdua kena tipu daya setan, sehingga setan mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, kemudian nanti kamu akan sengsara. Jadi ketika diwanti-wanti, wahai kalian berdua, Adam dan Hawa, jangan sampai keluar dari surga. Tapi ketika Allah mengatakan fatashqa, tashqa ini maksudnya lawan bicaranya satu orang. Tashqa, kamu akan sengsara. Padahal tadi yang diajak bicara dua, tapi yang sengsara satu. Kata Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini isyarat bahwasanya ketika Allah ajak bicara Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, maka ini pembicaranya kepada dua orang, Adam dan Hawa. Jangan sampai kalian keluar dari surga. Tapi ketika andaikan mereka berdua turun ke dunia, keluar dari surga turun ke dunia, yang sengsara satu, yaitu siapa? Nabi Adam. Tashqa, engkau akan sengsara satu, Nabi Adam. Kenapa? Karena ketika turun ke dunia, Nabi Adam harus cari nafkah, harus kerja. Kalau di surga, Nabi Adam gak perlu cari nafkah, semua sudah ada. Tapi kalau mereka turun ke dunia, yang sengsara satu, bukan dua. Yang sengsara Nabi Adam alaihissalam, karena dia yang harus cari nafkah. Siti Hawa sebagai istri tidak wajib mencari nafkah. Ini penjelasan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman manusia pertama, kakek moyang kita, yang cari nafkah ya laki-laki, yang cari nafkah ya suami. Itulah kewibawaan seorang suami, yaitu dia mencari nafkah. Kalau dia tidak mencari nafkah, dia malas-malasan, rebahan, enggak menafkahi keluarganya, maka hilanglah kewibawaannya, hilanglah kelaki-lakiannya. Apalagi kalau yang cari nafkah malah istrinya, tambah hilang lagi kewibawaannya. Oleh karena itu, sekali lagi, para bapak, para suami, ayo semangat mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memahami tentang wajibnya mencari nafkah. Kemudian sekarang nafkah itu apa? Banyak orang yang salah kaprah, banyak orang yang salah paham tentang definisi nafkah. Ada kadang-kadang pertanyaan masuk, misalnya, Ustaz, saya tidak dinafkahi oleh suami saya. Oh ibu, enggak dinafkahi sama suaminya. Ibu selama ini makan cukup? Oh makan cukup, Ustaz. Pakaian ada, bisa pakai pakaian. Tempat tinggal ada, tempat tinggal ya ada, Ustaz. Saya enggak gembel, saya enggak tinggal di bawah kolong jembatan. Maka itu artinya jenengan sudah dinafkahi, Bu. Makanan ada, pakaian cukup, tempat tinggal ada. Berarti ini sudah dinafkahi. Oh tapi Ustaz, saya enggak dikasih uang jajan sama suami. Nah ini berarti salah paham, salah kaprah. Uang jajan itu bukan nafkah. Nafkah itu adalah makanan pokok, pakaian yang pokok, dan tempat tinggal. Itulah nafkah. Uang jajan bukan nafkah. Ini kata para ulama, bukan kata saya. Kita lihat dalam kitab Majma'ul Anhar, kitab fikih mazhab Hanafi, disebutkan definisi nafaqah atau nafkah. Nafaqah adalah ma yatawaqqafu alaihi baqa'u syai'in min nahwi ma'kulin wa malbusin wa sukna. Nafaqah atau nafkah adalah segala sesuatu yang bertopang padanya keberlangsungan hidup. Jadi
perkara-perkara ini yang menjadi nafkah ini bisa menentukan seseorang bisa tetap hidup atau tidak. Kalau dia ada, maka orang bisa terus hidup, bisa eksis. Kalau dia tidak ada, maka bisa mengancam keberlangsungan hidup dia, bisa mati dia. Yaitu apa? Min ma'kulin. Pertama, makanan pokok. Wa malbusin, pakaian pokok. Wa sukna, dan tempat tinggal. Orang kalau nggak makan, mati Pak. Orang kalau nggak punya pakaian, kedinginan, kepanasan, bisa mati. Atau orang tidak punya tempat tinggal. Ya, tadi saya datang ke sini dari rumah kering. Tiba-tiba di perjalanan brus hujan. Kayak diguyur air seember dari langit gitu. Tahu-tahu hujan. Orang nggak punya tempat tinggal gimana? Tahu-tahu hujan brus seperti itu. Bisa sakit, bisa mati. Maka 3 perkara ini yang menunjang keberlangsungan hidup seseorang. Makanan pokok, pakaian pokok, tempat tinggal. Nah, inilah nafkah. Inilah nafkah. Di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, kitab fikih mazhab Syafi'i, disebutkan tentang definisi nafkah. Nafkah adalah hiya at-ta'amu wal kuswatu was sukna. Nafkah adalah makanan pokok, kuswah tempat tinggal, kuswah pakaian, wasukna, dan tempat tinggal. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, kitab fikih mazhab Hambali, disebutkan definisi nafkah adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kuswatan wa maskanan. Nafkah adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dengan kadar yang ma'ruf berupa qutan, makanan pokok, kuswatan pakaian pokok, wa maskanan, dan tempat tinggal. Sama di semua kitab fikih para ulama, sama definisinya. Nafkah itu makanan pokok, kemudian pakaian pokok, tempat tinggal. Bahasa kita sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal. Itu nafkah. Ketika suami sudah berikan itu semua, sudah berikan makanan pokok, beras, kemudian minyak goreng tadi, tepung, gula teh, garam, dan semisalnya, kemudian memberikan pakaian pokok yang dipakai sehari-hari, dan juga memberikan tempat tinggal, apakah punya sendiri ataukah nyewa ataukah numpang, yang penting ada tempat tinggal, maka suaminya sudah dikatakan memberi nafkah, sudah menggugurkan kewajibannya memberikan nafkah. Nah, adapun di luar itu bukan nafkah. Uang jajan, kendaraan, sepeda motor atau mobil, atau perhiasan, atau perabotan, atau yang lain, itu bukan nafkah. Bukan nafkah, apakah berarti tidak perlu diberikan, Ustaz? Ya tetap perlu diberikan, tapi tidak sampai wajib hukumnya. Memberikan yang di luar nafkah tadi, yang di luar sandang pangan papan, seperti memberikan uang jajan, memberikan kendaraan, memberikan pakaian yang bagus-bagus yang di luar dari pakaian pokok, ngajak makan di luar, di restoran, di luar dari makanan yang pokok, memberikan apalagi aksesoris, ya, kemudian kosmetik, skincare. Nah, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Okay. Andai kan diberikan, alhamdulillah, berarti suami yang idaman, suami yang baik. Tapi andai kan tidak diberikan, tidak berdosa. Uang jajan andai kan tidak diberikan, tidak berdosa. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan arba'atu dananira, ada 4 dinar, ada 4 uang, ada 4 jenis uang. Yang pertama, dinarun a'taitahu miskinan, uang yang kau berikan kepada orang miskin. Yang kedua, dinarun a'taitahu fi raqabatin, uang yang kau berikan kepada hamba sahaya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang engkau infakkan di jalan Allah.
wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan uang yang kau berikan kepada keluargamu. Kata Nabi, afdaluha alladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling afdal, yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah uang yang engkau berikan kepada keluargamu. Kepada keluarga. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sedekah kepada keluarga, pemberian kepada keluarga ini jauh lebih berharga, jauh lebih afdal daripada sedekah kepada orang miskin, daripada membebaskan budak, daripada jihad fisabilillah. Bayangkan, jadi di luar dari nafkah yang wajib, itu hukumnya sunnah, dan ini lebih utama daripada sedekah kepada orang miskin. Sedekah kepada istri, sedekah kepada anak, ini jauh lebih utama daripada sedekah kepada orang miskin, daripada jihad fisabilillah, daripada sedekah untuk jihad fisabilillah, daripada membebaskan budak. Okay. Jadi walaupun gak wajib tetap dilakukan, kasih uang jajan, okay, kasih kendaraan, kasih perhiasan dan lain-lain, seperti itu. Jadi contoh penerapannya Pak, dalam budaya kita biasanya kita pakai sistem uang bulanan, okay? Uang bulanan. Jadi suami ngasih uang bulanan kepada istri. Misalnya jenengan memberikan uang bulanan kepada istri berapa Pak misalnya? Ya 2 juta rupiah misalnya, standar. Saya kira nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. 2 juta rupiah sebulan misalnya. Maka kalau kebutuhan makan sebulan itu ya katakanlah 1.200.000 untuk beli makan pokok sebulan untuk keluarga, untuk beli beras, minyak goreng tadi yang pokok-pokok nih. Uang bulanan 2 juta. Kebutuhan makanan pokok 1,2 sebulan. Maka sisa 800.000. Ya, 2 juta kurangi 1,2, sisa 800.000. 800.000 ini statusnya adalah sedekah pada istri. Okay. 1,2 statusnya nafkah yang wajib, 800.000 statusnya sedekah yang sunnah. Okay. Yang tadi lebih utama daripada sedekah kepada orang miskin, daripada membebaskan budak, daripada sedekah untuk fisabilillah. Yang contoh penerapannya. Adapun pakaian pokok yang berupa nafkah dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali pakaian pokok itu minimal dalam 1 tahun 2 potong pakaian, 2 pakaian yang menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk istri. Jadi 1 pakaian yang wajib diberikan kepada istri ini tidak harus 1 potong, tapi harus pakaian yang menutupi aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu baru menggugurkan kewajiban nafkah pakaian. Dan 1 tahun 2 pakaian, 2 pakaian yang menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam mazhab Syafi'i, pakaian pokok itu 1 pakaian per tahun. Mazhab Hambali 2 pakaian per tahun. Mazhab Syafi'i 1 pakaian per tahun. Wajib diberikan kepada istri 1 pakaian per tahun. Dan ini enggak mesti pas lebaran, enggak harus nunggu lebaran. Pokoknya 1 pakaian per tahun. Kecuali istrinya ridho, tidak dibelikan pakaian, enggak apa-apa mas, pakaian yang ada sudah cukup, ini masih bagus, enggak perlu beli pakaian baru. Nah ini istri idaman Pak. Nah kalau istrinya enggak bilang seperti itu, maka wajib berikan pakaian. Jadi ibu-ibu nggih Bu, yang tahun ini belum dapat pakaian baru, nah monggo ditagih Bu. Nanti bisa diajak ke Matahari, nopo ke Ramayana. Ini kewajiban suami, 1 pakaian per tahun minimal. Adapun tempat tinggal itu yang penting tersedia.
tempat tinggal. Tidak harus punya sendiri. Boleh punya sendiri, boleh nyewa, ngontrak gitu nggih. Nopo numpang mertua, nopo pinjam saudara. Yang penting ada. Yang penting keluarganya tidak terlantar. Tidak terkatung-katung di jalan. Yang penting ada tempat tinggal. Maka ketika sudah tersedia tempat tinggal, sudah terpenuhi nafkah tempat tinggal. Jadi ini definisi nafkah. Nafkah itu sandang, pangan, papan. Di luar dari itu tidak wajib memberikan nafkah. Di luar dari itu tidak wajib, namun hukumnya sunnah. Kemudian salah kaprah yang selanjutnya, sebagian suami beranggapan kalau istrinya itu sugih, kalau istrinya itu kerja, punya gaji sendiri, maka suaminya tidak wajib memberikan nafkah. Ini keliru, nggak benar sama sekali. Karena memberikan nafkah itu kewajiban suami. Dan ini kehormatan suami, wibawa suami tadi. Sejak zaman Nabi Adam yang memberikan nafkah suami. Memang seperti itu kodratnya suami. Walaupun istri sugih, walaupun istri punya gaji sendiri, tetap wajib ngasih nafkah. Tidak hilang kewajiban itu. Tidak hilang. Suami tidak wajib memberikan nafkah hanya dalam satu keadaan. Nah, coba disimak baik-baik, Pak. Ini penting, Pak. Kapan suami tidak wajib memberikan nafkah? Yaitu ketika istrinya sugih dan dia tidak menuntut. Nah, istrinya sugih dan dia tidak menuntut nafkah, maka ketika itu suami gugur kewajibannya memberikan nafkah. Gak wajib ngasih nafkah. Misalnya istrinya mengatakan, "Mas, sudah toh jenengan gak usah capek-capek kerja, gak usah cari nafkah. Hartaku cukup mas untuk 7 turunan." Oh, ini kata istrinya. Yang penting jenengan ngomong aku, yang penting jenengan ngomong istri, ngomong anak, dah, nggak usah kerja. Nah, ketika itu baru nggak wajib cari nafkah. Senang Pak kalau punya istri seperti ini, Pak? Senang ya? Pengen punya istri seperti ini? Cuman di mimpi, Pak. Sinetron. Nggak ada, Pak. Nah, ini kalau seperti itu baru nggak wajib cari nafkah. Ini kata para ulama, bukan kata saya. Tapi kalau istrinya sugih atau dia punya gaji sendiri, namun dia tetap menuntut, "Mas, tetap kamu wajib nafkahi saya. Saya pengen dinafkahi." Maka suaminya tetap cari nafkah. Walaupun gaji istrinya lebih besar daripada gaji suaminya, tetap kasih nafkah semampu dia. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tetap memberikan nafkah. Tidak gugur kewajiban memberikan nafkah. Nah, jadi nggak benar, bahwasanya kalau istri itu sugih, kemudian punya gaji sendiri, kemudian tidak wajib cari nafkah. Dan perlu dipahami bahwasanya gaji istri dan juga harta istri, maka itu milik istri, bukan milik bersama. Nggak boleh seorang suami itu ngonek-ngonek hartanya istri, mengambil hartanya istri, nggak boleh. Mencampuri hartanya istri nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ingat, harta seorang muslim itu suci dan terjaga. Nabi mengatakan, "Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya harta kalian, kemudian kehormatan kalian dan darah kalian itu haram atas sesama kalian, nggak boleh diambil. Walaupun itu harta istri sendiri, nggak boleh. Istri dapat warisan dari simbahnya misalnya, atau dapat gusuran jalan tol misalnya, dapat 3M, maka uang 3M ini milik istri. Gak boleh suami ngonek-ngonek, gak boleh mencampuri, gak boleh ngambil sama sekali, kecuali istrinya mengizinkan, kecuali istrinya ridho. Kalau gak ridho namanya nyuri, gak boleh. Walaupun itu harta istri sendiri, bukan milik bersama, itu milik istri. Jadi kalau istri kerja, dia dapat gaji, maka itu harta istri, milik istri, gak boleh dionek-onek, gak boleh diambil sama sekali. Nah, kalau istrinya memang sukarela, "Mas,
jenengan ngasih nafkah wajib, tapi nggak usah banyak-banyak, tak bantu. Ya. Jenengan cukup kasih nafkah kepada saya, misalnya 1 juta sebulan. Nanti untuk keperluan sisanya tak bantu. Maka ini boleh seperti itu, kerjasama boleh. Tapi pada prinsipnya yang wajib itu suami. Kalau istri bantu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk operasional rumah tangga, monggo silakan. Ini juga termasuk sedekah istri kepada suami. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nafkah kepada anak ini juga perlu dipahami. Nafkah kepada anak perempuan itu wajib bagi seorang ayah, wajib bagi seorang bapak, sampai anak perempuan ini menikah. Kalau dia nikahnya umur 30, ya wajib sampai umur 30 tahun dinafkahi. Walaupun anak ini sudah kerja, walaupun anak ini sudah mandiri, tetap ayahnya wajib nafkahi sampai dia menikah. Kalau nikahnya umur 20, ya sampai umur 20. Kalau nikahnya umur 25, ya sampai umur 25. Sampai dia nikah, sampai dia ada nafkahi. Itu suaminya. Okay? Nah, kalau anak ini ngapunten, qadarullah cerai dengan suaminya, maka kewajiban nafkahnya kembali kepada bapaknya lagi. Misalnya umur 25 nikah. Okay? Maka setelah nikah yang nafkahi suaminya. Umur 30 dilalah cerai. Ya, na'udzubillah min dzalik. Cerai. Maka setelah itu anak perempuan ini yang umur 30 tahun ini nafkahnya kembali wajib atas bapaknya. Bapaknya wajib nafkahi lagi. Kalau bapaknya mampu, ya, selama bapaknya masih mampu. Adapun anak laki-laki jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya anak laki-laki hanya wajib dinafkahi sampai baligh. Sampai balik. Nah, anak kita balik itu umur berapa tahun, Pak? 1 SMP udah balik, Pak. Anak saya 1 SMP sudah balik. Nah, maka sampai 1 SMP itulah wajib dinafkahi. Nah, terus gimana, Ustaz? Apa anak-anak kita harus cari kerja sendiri? Ya monggo silakan. Jadi wajibnya sampai balik. Tapi kalau setelah balik kok masih dinafkahi, maka ini sedekah pada anak. Ya, jadi ini khusus untuk mas-mas, untuk mas-mas, untuk para remaja, termasuk juga kita yang dahulu dinafkahi oleh bapak kita, padahal kita sudah balik, tapi sama bapak kita masih dinafkahi, masih ditransfer, masih dikasih uang, kita banyak-banyak terima kasih sama bapak kita. Sebetulnya sudah nggak wajib, tapi bapak kita masih ngasih. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak membalas kebaikan kepada bapak kita masing-masing. Jadi anak laki-laki hanya wajib nafkahi sampai balik. Dan tadi nafkah itu sandang pangan papan. Sepeda motor itu bukan nafkah. Jadi tidak ada kewajiban ngasih sepeda motor kepada anak, sebenarnya nggak ada. Maka aneh, saya lihat di berita ada anak laki-laki minta sepeda motor sama bapaknya, nggak dikasih, kemudian apa? Dibunuh. Allah musta'an. Ini nggak paham konsep nafkahnya anak ini. Ya, minta sepeda motor kepada orang tuanya miskin, nggak dikasih kok orang tuanya dibunuh. Allah musta'an. Padahal sepeda motor itu bukan nafkah. Si anak ini merasa wajib disediakan sepeda motor oleh orang tuanya, nggak wajib. Ini akibatnya nggak pernah diajak ngaji anaknya. Hanya diajak ngaji Pak anak-anak kita, Pak, biar paham. Nah, jadi sepeda motor itu bukan nafkah. Artinya kalau orang tuanya ngasih, alhamdulillah, ini orang tua yang sayang sama anak, yang sedekah kepada anak. Tapi nggak wajib. Nah, maka anak-anak kita, Pak, yang laki-laki, hendaknya kita ajarkan untuk mandiri sejak kecil. Ya, harus wani perih. Anak laki-laki itu harus diajari wani perih, wani susah. Harus mau usaha,
harus mau cari uang, belajar mandiri dari kecil, diajari wirausaha dari kecil, supaya ketika sudah balik, sudah besar, siap cari nafkah. Dipersiapkan sejak kecil, jangan dimanja, jangan semua apa yang diinginkan diberikan, jangan, tapi diajari struggle, diajari mandiri, diajari perjuangan. Mau sesuatu, usaha dulu. Kamu mau mainan baru, boleh, tapi ngepel dulu, ya, semua lantai rumah, seperti itu. Kamu mau makan di restoran, oke, boleh, tapi pijeti ya bapak ibu dulu misalnya. Ada perjuangannya, diajari seperti itu. Jangan semua apa yang diinginkan langsung dikasih, jangan. Nah, jadi anak-anak kita laki-laki itu dipersiapkan sejak kecil untuk cari nafkah. Kemudian nafkah kepada orang tua. Nafkah kepada orang tua, apakah wajib seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya? Jawabannya pada asalnya tidak wajib. Pada asalnya tidak wajib. Menjadi wajib kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, orang tuanya miskin. Orang tuanya miskin, gak punya penghasilan atau penghasilannya sedikit. Yang kedua, anaknya mampu untuk memberikan nafkah. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka sang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalilnya, diantara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada anaknya dan juga istrinya dengan ma'ruf, secara ma'ruf. Ini bicara tentang nafkah dari orang tua kepada anak atau dari suami kepada istri. Ya. Dan di akhir ayat surat Al-Baqarah 233 kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan kepada ahli waris, kepada karib kerabat juga punya kewajiban itu. Karib kerabat, sedulur, saudara itu punya kewajiban saling memberikan nafkah. Dan karib kerabat yang paling dekat hubungannya ya jelas antara anak kepada orang tua. Maka anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang nafkah, beliau katakan, ibda binafsika, mulailah nafkahi dirimu sendiri. Fa in fadala syai'un fali ahlika, kalau masih ada lebihnya maka nafkahi keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika falidhi qarabatika, kalau kamu sudah nafkahi diri kamu, sudah nafkahi keluarga kamu, anak istri, dan masih ada lebihnya, maka nafkahi karib kerabatmu, sedulurmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Kalau kamu sudah nafkahi diri kamu sendiri, anak istri sudah, karib kerabat sudah, baru kamu nafkahi yang lain. Anak yatim, fakir miskin, tetangga dan lainnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka berarti kan kata Rasulullah, kalau sudah nafkahi diri sendiri, anak istri, selanjutnya adalah sedulur, orang yang punya hubungan keluarga. Yang paling dekat ya orang tua. Maka anak wajib nafkahi orang tua. Kalau terpenuhi dua syarat tadi, orang tuanya miskin dan anaknya mampu. Kalau orang tuanya kaya raya, maka anak gak wajib nafkahi. Kalau orang tuanya kaya raya. Atau orang tuanya miskin, anaknya juga miskin, maka ini juga anaknya tidak wajib nafkahi. Wajib nafkahi kalau orang tuanya miskin dan anaknya mampu untuk menafkahi. Adapun selain atau di luar itu, anak kepada orang tua itu sedekah. Jadi kalau orang tuanya kaya, ya orang tuanya kaya raya, maka tidak wajib nafkahi, tapi anak hendaknya kasih sedekah kepada orang tua. Ini bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Walaupun gak wajib, tapi sedekah. Kasih hadiah, kasih kue, mungkin kasih baju,
ingin kasih makanan yang disukai orang tua atau kasih transferan setiap bulan, itu nilainya sedekah, statusnya sedekah. Kalau orang tua memang tidak miskin. Kemudian terakhir beberapa prinsip dalam mencari nafkah. Ya, setelah kita membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam memberikan nafkah, aturan-aturan dalam memberikan nafkah, maka ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam memberi nafkah. Yang pertama, bagi siapa saja yang wajib memberi nafkah, yaitu para laki-laki, para bapak, para suami, jangan malas mencari nafkah, semangat. Karena mencari nafkah itu kewajiban, berarti ini perbuatan yang diperintahkan dalam syariat. Kalau orang melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam syariat, maka itu perbuatan yang berpahala. Ada pahalanya, Pak. Kalau jenengan niatkan cari nafkah itu untuk menunaikan kewajiban dari agama, maka itu berpahala. Jenengan kerja di kantor, jenengan jualan, jenengan pontang-panting di luaran, keringetan, capek dan lain-lain, itu berpahala semua. Jangan khawatir, maka jangan malas, jangan loyo, jangan lemas. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang manfaat bagimu, termasuk mencari nafkah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah ketemu dengan seorang sahabat Nabi yang tangannya itu kapalan, tangannya kasar. Karena apa? Karena dia sregep kerja. Ya mungkin kerjanya kerja kasar, jadi tangannya ikut kasar, kapalan. Maka Nabi katakan, ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tangan yang rajin kerja. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna atyaba kasbir rajuli min yadihi. Sebaik-baik hasil jerih, sebaik-baik penghasilan seseorang adalah hasil jerih payah tangannya sendiri. Jadi nafkah, penghasilan yang kita hasilkan dari hasil kerja tangan kita, itu sebaik-baik penghasilan. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah juga. Jadi jangan lemes, jangan loyo, jangan malas dalam mencari nafkah, karena itu perbuatan yang dicintai, perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga berpahala. Yang kedua, jangan mencari nafkah dengan jalan yang haram. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun cari nafkah, cari kerja, jangan sama sekali mencari cara yang haram. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih layak untuk membakarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka kalau jenengan memberikan nafkah kepada keluarga dari harta haram, kemudian harta haram itu dibelikan makanan jadi daging, maka kata Nabi, daging itu lebih layak dibakar dengan api neraka. Jenengan menjerumuskan anak istri jenengan dan juga diri jenengan sendiri ke dalam api neraka gara-gara harta haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta haram itu akan memberikan bahaya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, harta haram akan menghilangkan keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Nggih, sebentar lagi, Pak. Syuruk itu setelah syuruk plus 10 menit. Nggih. Plus 10 menit. Setelah terbit plus 10 menit. Nggih. Nggih. 5 kalau di sini 542 saya. Ya ambil ancang-ancang hati-hatinya 552 nggih.
Kita selesaikan 552. Jadi cari harta yang halal, nafkah yang halal. Karena harta yang haram itu berbahaya buat kita di dunia dan di akhirat. Di dunia menghilangkan keberkahan, anak menjadi tidak manutan, istri juga, anak sulit diatur, gak mau datang ke masjid, nakal, tidak berprestasi dan lain-lain. Ini bisa jadi karena harta yang haram yang diberikan oleh orang tuanya, bahaya. Kemudian rumah tangga bisa hancur gara-gara harta yang haram. Kemudian doa-doa kita tertolak gara-gara harta yang haram. Ini mudarat, bahaya di dunia. Ini baru di dunia. Belum lagi yang lebih ngeri lagi, bahaya di akhirat. Jadi tentunya setiap perbuatan haram, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang ada hukumannya di akhirat. Jadi harta haram ini berbahaya dunia dan akhirat. Oleh karena itu sesulit apapun kita cari nafkah, sesulit apapun kita kerja, maka jangan cari cara yang haram. Walaupun cuma dapat sedikit, yang penting berkah, yang penting halal. Yang kita cari itu keberkahannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man asbaha minkum mu'afan aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi." Kalau jenengan bangun pagi dalam keadaan aman, nggak ada yang nakut-nakuti, nggak ada yang meneror, nggak ada yang mau membunuh, aman, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, masih bisa aktivitas, sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'annahu hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamannya, milik dia. Maka yang penting aman, yang penting sehat, yang penting makanan ada, udah. Walaupun sedikit, yang penting itu berkah. Daripada banyak tapi haram. Oleh karena itu, di antara prinsip yang perlu kita pegang terus adalah cari nafkah yang halal. Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting halal, yang penting berkah. Daripada banyak tapi tidak berkah, memberikan bahaya di dunia dan di akhirat. Makatan ini beberapa faedah, beberapa ilmu yang bisa kita sampaikan seputar masalah nafkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para pejuang nafkah, bagi para bapak, para suami yang pontang-panting memberikan nafkah. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah tambahkan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang mudah, dan semoga nafkah yang diberikan itu berbuah pahala yang besar, dan semoga nafkah yang kita berikan menjadi sebab kita untuk melakukan amal-amalan soleh, menjadi sebab kita jauh dari neraka jahanam, menjadi sebab kita untuk bisa meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua di dunia ini dalam keadaan baik, dan Allah juga kumpulkan kita semua di jannahnya dalam keadaan baik pula. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.